Shalom, puji Tuhan. Pada perjumpaan kita akan membahas satu tema yang cukup menarik. Mungkin hari ini kita sedang bergumul atas masalah-masalah kita yang sedang kita gumuli dan kita hadapi, rasanya begitu berat. Kita sudah berdoa, kita sudah percaya, dan kita punya pengharapan bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Tapi dalam realitanya, kenapa Tuhan tidak menjawab? Lalu kita mulai mempertanyakan, di mana Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan? Bagaimana perhatian Tuhan? Nah, untuk itu tema kita adalah Allah yang sulit dimengerti. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau, ya Allah, yang sudah memanggil kami untuk berkumpul bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Ini waktunya kami akan belajar kembali dari firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami, hamba-Mu cuma alat, biarlah Kau pakai dalam urapan dan pimpinan Roh Kudus. Biarlah terang dari Allah, Roh Kudus, boleh menerangi setiap hati dan pikiran kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita dan saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Tuhan Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan memelihara firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, ada pernyataan firman Tuhan yang menarik sebelum saya menjelaskan ayat-ayat yang sudah kita baca, yaitu dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Firman Tuhan berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu." Saudaraku yang saya kasih, seringkali kita bergumul, bahkan muncul rasa kekecewaan kita ketika kita menjalani hidup yang semakin sulit ini. Persoalan, masalah, kesehatan, keuangan, keluarga, masalah anak yang bertubi-tubi dan tidak ada penyelesaiannya. Dan kita merasa apa yang kita rancangkan, yang kita rencanakan, yang kita planning, kok tidak terwujud. Kita sudah berdoa, kita sudah berharap, tapi kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Dan kita berusaha untuk memahami, untuk mengerti cara kerjanya Allah. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Jadi kita tidak bisa mengatur Tuhan juga. Artinya tidaklah mudah memang untuk memahami dan mengerti
jalan Tuhan itu. Karena kita manusia yang terbatas, manusia yang inferior, sementara Allah itu yang superior. Bagaimana mungkin kita yang terbatas ini dapat memahami, mengerti yang tak terbatas? Walaupun kita sadar Allah itu adalah Allah yang imanen, yang ada bersama dengan kita. Nah, justru karena kedekatan inilah membuat kita jadi bingung. Dan kita dibuat stres kadang-kadang karena kita merasa kita percaya kepada Tuhan. Saudaraku, karena kita tidak mampu memahami jalan Tuhan itu, maka jujur seringkali kita memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, untuk mengikuti kehendak kita, untuk mengikuti segala rencana kita. Tetapi kita sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu memang sulit untuk kita mengerti. Dan serasa tidak masuk akal, saudara. Orang yang hanya terfokus kepada hal-hal yang bersifat lahiriah akan mudah kecewa dan gampang ngomel, bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, kita perlu sadari hal ini. Ketika kacamata kita, orientasi kita, fokus kita kepada problem atau masalah, kita pasti akan kecewa. Karena itu kita perlu mengubah cara pandang kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengenali jalan-jalan Tuhan, maka kita tidak akan memiliki pengalaman iman berjalan bersamanya. Ini berarti pengalaman iman itu akan ditumbuhkan, dikembangkan lewat masalah-masalah yang sedang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Dan bagaimana kita meresponi Tuhan di saat kita bergumul, disitulah kita akan punya yang namanya experience, pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Walau kita akui dengan jujur, terkadang jalan-jalan Tuhan terasa begitu berat untuk diikuti. Namun ingat, selalu ada rencananya yang indah. Dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ingat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Yang terpanggil, yang mengasihi Tuhan. Ya, kita akui dengan jujur, hidup ini penuh dengan tanda tanya. Karena penuh dengan tanda tanya, maka kita mempertanyakan. Nah, terutama kita mulai mempertanyakan Tuhan kalau kita tidak ditolong oleh Tuhan. Tuhan tidak menjawab setiap masalah kita. Ada 3 contoh tokoh Alkitab yang saya ingin bagikan. Yang pertama adalah Ayub. Kita tahu Ayub adalah orang yang sungguh mencintai Tuhan. Hubungan pribadinya dengan Tuhan tidak diragukan. Dia selalu bergumul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dia doakan anak-anak dan keluarganya. Dan dia juga punya mental, kehidupan sosialnya juga, kehidupan spiritualnya tidak diragukan. Dia adalah orang yang punya integritas. Tetapi seizin Tuhan dia menghadapi pergumulan hidup, ya, di mana kekayaan habis, anak-anak juga mati semuanya, 10 anak. Bahkan dia memiliki sakit penyakit, di mana istrinya pun tidak bisa menerima kenyataan itu. Di awal, dia bisa menerima setiap kenyataan, bahkan dia tahu mensyukuri hidup ini. Dalam kesulitan pun dia tetap memuji Tuhan. Bahkan ketika istrinya menegur untuk mengingkari Tuhan, dia pun protes atas sikap, respon istrinya yang tidak membangun itu. Namun ketika teman-temannya mulai menuding dia, teman-temannya pada awalnya ingin menghibur, lama-lama temannya justru menuding, dan dia juga terbawa, dan akhirnya dia pun merasa kecewa dengan Tuhan. Sampai dia berkata, ke timur aku cari dia tidak kutemukan. Ke barat pun tidak ada. Ke utara tidak ada. Ke selatan pun tidak. Dia berusaha mencari Tuhan. Tapi pada waktunya,
Dia mengambil sebuah kesimpulan setelah ditegur oleh Elihu. Dia memberikan pernyataan yang luar biasa dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi selama ini, walaupun beliau seorang yang sangat rohani, dia hanya tahu tentang Allah dari orang. Tapi lewat pergumulan hidup yang cukup panjang, penderitaan demi penderitaan yang dia alami, menggugah dia untuk semakin dia melihat bagaimana Allah di balik pergumulan hidupnya dia. Sehingga akhirnya dia membuat sebuah kesimpulan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rencana Allah. Sehingga dia buat sebuah kesimpulan bahwa hanya dari kata orang saja aku tahu tentang Tapi sekarang aku sudah tahu, mengenal, karena mataku sendiri melihat engkau. Contoh kedua, pengalaman Asaf. Asaf seorang hamba Tuhan yang terjun dalam bidang pelayanan puji-pujian di zaman Israel. Dan dia mempertanyakan, bahkan meragukan keadilan dan kebaikan Tuhan. Karena dalam faktanya, hidupnya penuh dengan kesusahan, kesulitan, bangun pagi, penderitaan. Sementara dia melihat orang-orang yang di luar Tuhan, yang disebut dengan orang fasik, diberikan tubuh yang sehat, diberkati secara materi, mereka menikmati hidup bahagia, bahkan yang paling ironisnya, mereka mengejek Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak menghajar? Kenapa Tuhan tetap memberkati dia? Sementara dirinya yang melayani Tuhan, kenapa tidak ditolong? Sampai dia sempat berkata dalam hatinya, sia-sia aku menjaga tanganku bersih tak bersalah. Tapi dari perjumpaannya dengan Tuhan seperti Ayub tadi, dia berkata apa? Dalam Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Puji Tuhan. Dia mengakui Tuhan itu baik. Sebenarnya Tuhan itu baik. Pernyataan dia berarti dia sempat menyimpulkan Tuhan itu tidak baik. Tapi dia berkata memang Tuhan itu baik. God is good. Yang ketiga, pengalaman Habakuk. Dia begitu heran sebagai nabi. Ya, tetapi dia meragukan kebaikan Tuhan. Sebagai nabi Allah, dia diperhadapkan dengan kebingungan. Sehingga banyak tokoh-tokoh penafsir Alkitab memberikan julukan kepada dia, nabi yang bingung. Dia berkata dalam Habakuk 1 ayat kedua, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Dalam terjemahan lain, Tuhan sampai kapan lagi aku harus berdoa, berseru-seru kepada engkau, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tapi tidak kau tolong. Habakuk begitu bingung. Dia begitu heran. Umat Yehuda adalah pilihan Allah. Kenapa Allah membiarkan orang Kasdim, orang Babel menjajah, menindas, menekan dengan begitu kejamnya memperlakukan orang Yehuda atau Israel? Sementara dia lihat sebagai umat Israel harusnya Allah ada di pihak mereka. Tapi kenapa ada pembiaran? Bahkan Allah tidak membela dan melindungi mereka. Habakuk mempertanyakan itu. Tapi Tuhan berbicara pada Habakuk, kamu lihat sesungguhnya aku sedang melakukan perkara besar. Sehingga Habakuk dalam pasal 3, dia menyatakan dalam ayat 17 sampai 19, meskipun apa yang aku kerjakan itu mengecewakan, tidak mendatangkan hasil dan mengecewakan, tapi hatiku tetap bersorak-sorak kepada Allah. Karena Allah itu adalah kekuatanku. Luar biasa. Nah, 3 contoh ini menarik untuk kita pahami. Nah, untuk meneguhkan dari pernyataan 3 tokoh ini, kita akan belajar dari seorang perempuan yang disebut perempuan Kanaan. Ayat yang kita baca tadi, ya, dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan ini adalah orang Kanaan. Diungkapkan dalam Matius 15 ayat yang ke-22. Dia dari wilayah Siro Venesia dalam Markus 7 ayat 26.
bisa disebut juga orang Yunani. Jadi bicara dia orang Kanaan dari Siro-Venesia dalam Markus 7 ayat 26. Ini menjelaskan dia adalah kelompok orang non-Yahudi. Dan kita tahu yang non-Yahudi berarti Gentile atau orang kafir. Ya, nah saudara, coba kita lihat sejenak ayat 22. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi ibu ini bergumul untuk anaknya. Dan dia tahu satu-satunya penolong yang ajaib adalah Tuhan Yesus. Sehingga dia datang kepada Tuhan. Ini luar biasa. Sehingga dia berkata, kasihanilah aku, berbelas kasihanlah kepada aku. Itu maksudnya. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi wanita ini punya pergumulan yang begitu berat. Dan dia punya keyakinan bahwa Tuhan itu sanggup menolong dia. Nah, saudara, kita belajar hari ini. Bagaimana kita mempercayakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kita mau merenungkan, ada 3 hal yang menarik dalam bahasa Inggris, yaitu believe. Kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita percaya. Tapi yang kedua adalah trust. Kita harus mempercayakan Tuhan. Nah, setelah mempercayakan Tuhan, kita juga harus meresponi. Ya, sebagai wujud mempercayakan itu adalah doing. Bertindak, melakukan. Jadi believe, trust, dan doing. Nah, untuk menjelaskan ini, kita akan coba melihat sejenak ilustrasi ini. Bagaimana ada 2 orang yang bekerja sama. Dan kerjanya membawa resiko yang berat. Tetapi bapak ini begitu yakin akan kemampuan yang mengerjakan pekerjaan. Sehingga dia tidak takut. Dia mempercayakan temannya ini. Walaupun kalau dari kacamata umum ada resiko konsekuensi. Kepalanya bisa pecah. Mari kita saksikan sejenak. Saudaraku yang saya kasih, jadi kita melihat ketika wanita ini menaruh keyakinannya kepada Tuhan Yesus, sehingga beliau datang kepada Tuhan. Berbelas kasihanilah kepadaku, karena aku sedang bergumul untuk anakku perempuan yang sedang sakit menderita akibat kerasukan setan. Bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Bagaimana respon Tuhan Yesus? Pertama, terkesan Tuhan itu diam. Artinya, Tuhan itu membisu. Kita amati kembali dalam ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, dalam teks Yunani, ya, kita menemukan kata-kata yang lebih dalam. Dalam terjemahan yang kita punya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dalam teks Yunani, ya, tetapi ia tidak menjawabnya satu patah kata pun. Perhatikan ungkapan, satu patah kata pun. Artinya, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus diam ketika wanita ini berbelas kasihanilah untuk aku Tuhan. Tuhan Yesus hanya diam.
Ya, padahal ini situasi yang begitu berat untuk dihadapi oleh perempuan Kanaan ini. Saudara, ketika Tuhan itu membisu, itu adalah ujian terbesar bagi iman kita. Kita berdoa karena kita yakin. Ya, kita berseru kepada Tuhan sampai kita puasa untuk menggumuli masalah kita. Kita serahkan kepada Tuhan, tapi terkesan Tuhan itu diam dan membisu. Dengarkan, itulah ujian terbesar bagi iman kita. Kita merasa tembok hanya mendengar, tapi seperti mental dan Tuhan tidak mendengar doa kita. Saudara, pernah kita alami seperti itu kan? Saya merasakan itu ketika menggumuli anak saya yang pertama, ketika masih kecil. Ya, berdoa dan berdoa, tapi sepertinya Tuhan tidak mengerjakan sesuatu. Ya, dan setelah bertahun-tahun bergumul, Tuhan tolong, Tuhan sertai, diganti dengan kesehatan istri saya. Tapi rupanya memang itulah kesempatan ya kita belajar untuk diuji iman kita. Sejauh mana kita belajar mempercayakan setiap masalah kita itu kepada Tuhan. Dengarkan ini. Ketika Tuhan seakan bersembunyi dari saudara, terutama pada saat-saat kita sangat-sangat membutuhkan pertolongannya, bagaimana kita bersikap? Masihkah kita mau berdoa? Masihkah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Masihkah kita mempercayakan Tuhan? Ketika Tuhan membisu, ketika Tuhan diam, tidak melakukan sesuatu, kita sudah habis-habisan, habis uang, habis segala usaha kita untuk mengatasi masalah kita. Kita berdoa sungguh-sungguh, tapi Tuhan tidak buat sesuatu. Masihkah kita mencintai Tuhan? Masihkah kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Ini yang pertama. Yang kedua, dari perempuan Kanaan kita belajar. Ketika dia mengutarakan bebannya, berbelas kasihanilah ya Tuhan untuk aku. Karena anakku menderita karena kerasukan setan. Tuhan bukan hanya membisu diam. Yang kedua, terkesan Tuhan itu mengabaikan atau menolak dia. Kita lihat ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita baca dengan teliti. Saya baca ulang ayat ini. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini pernyataan menarik. Jadi perempuan Kanaan ini diabaikan keperluannya. Kalau kita melihat dalam satu perikop ini, perempuan ini mengalami 3 kali ditolak oleh Tuhan Yesus 2 kali dan muridnya 1 kali. Ya, ketika kita melihat dalam ayat 23 bagian akhir, murid-murid berkata, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Di 3 kali ditolak. Tapi kita lihat, apa yang menjadi alasan Yesus terkesan mengabaikan atau menolak? Ya, kalau kita tidak memahami konteks, kita bisa cenderung menghakimi Tuhan. Mari kita dengan teliti mencermati konteks bacaan kita ini. Saudara, kenapa terkesan Tuhan mengabaikan? Terkesan Tuhan menolak? Sesungguhnya ada alasan. Artinya apa? Tuhan sedang mengutamakan, sedang menomorsatukan. Artinya prioritas misi pelayanan Yesus, kedatangannya ke dunia ini untuk Israel belum tuntas. Jadi fokus perhatian Yesus untuk umat pilihan Allah, yaitu Israel. Itu maksud Tuhan. Tapi kita baca, wanita ini tetap berharap. Kita melihat dalam ayat 25. Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi meskipun terkesan Tuhan itu menolak, perempuan ini tetap bersemangat.
Dikatakan mendekat, artinya menghampiri. Ya, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bukan hanya mendekat, dikatakan menyembah. Dalam teks lain, sujud menyembah. Sujud menyembah sampai tiarap begitu, cium kaki Tuhan. Itu maknanya merendahkan dirinya. Bukan hanya sujud menyembah, lalu apa lagi? Dikatakan sambil berkata, artinya berseru. Tuhan, tolonglah aku. Jadi, kita melihat sikap semangat wanita ini untuk meminta pertolongan. Meskipun terkesan ditolak, dia tetap mendekat, lalu sujud menyembah, lalu memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong. Apa jawaban Tuhan? Dalam Matius 15 ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini menarik. Ada kata anjing. Ya, kalau saya terjemahkan dalam versi yang lain, tidak patut memberikan berkat yang sedianya diperuntukkan bagi umat Israel, lalu dialihkan kepada bangsa lain. Itu maksudnya. Jadi Yesus ingin menyampaikan, berkat ini yang aku berikan ini hanya untuk Israel. Nggak mungkin aku berikan kepada bangsa lain, termasuk kamu, perempuan Kanaan. Saudara, ada baiknya kita melihat kata anjing. Jangan sampai kita memperkatakan orang lain dengan kata anjing. Jadi kita harus tahu maknanya di sini. Saudara, Tuhan Yesus memberikan gambaran. Ya, anjing itu ditulis dalam teks Yunani. Penggunaan kata Yunaninya adalah kunariois. Ya, kunariois. Itu artinya anjing kecil yang dipelihara di rumah. Ya, jadi ini bukan koyon. Dalam bahasa Yunani anjing liar atau anjing kotor atau anjing geladak yang biasa digunakan oleh masyarakat Yahudi saat itu untuk menyebut atau memberikan julukan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang Gentile atau yang kafir, yang tidak kenal Tuhan, dikatakan anjing. Bisa kita lihat misalnya dalam Filipi pasal 3, ketika Paulus katakan anjing-anjing, itu menggunakan kata kuon, artinya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi ungkapan Tuhan dengan istilah ini, Tuhan Yesus sedang menguji iman wanita ini dengan sikap diam, lalu bereskalasi pada sikap penolakannya. Jadi ada diam, membisu, dan menolak, mengabaikannya. Tapi bagaimana respon wanita ini? Ketika Tuhan berkata seperti itu dalam ayat 26. Ayat 27, saya baca. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Menarik. Jadi kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya perempuan Kanaan ini, dia tidak merasa direndahkan, dilecehkan, atau dibully. Tidak. Kita melihat bagaimana kerendahan hatinya. Dia tidak mudah menyerah. Dia tidak mudah menjadi kecewa. Dia tetap bertahan. Dia begitu yakin Tuhan Yesus satu-satunya penolong. Sehingga dia tetap menghampiri Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong anaknya. Luar biasa ya. Biarlah sikap ini harus ada dalam diri kita. Ketika kita merasa Tuhan itu membisu, diam, kita merasa Tuhan itu seperti menolak dan tidak peduli dengan kita. Kita belajar untuk memahami bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik dan dia peduli, dia mengerti. Buktinya apa? Yang ketiga, Tuhan menjawab apa yang dibutuhkan oleh perempuan Kanaan ini. Ayat 28. Matius 15 ayat 28.
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Perhatikan dengan baik. Tuhan Yesus tidak pernah mengucapkan kalimat pujian semacam itu, saudara. Hai ibu, dikatakan besar imanmu. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengucapkan kata-kata itu untuk murid-muridnya. Bahkan pernah menegur murid-muridnya yang kurang percaya. Saya kalau tidak salah hanya kepada perempuan Kanaan ini dan perwira dalam Injil Lukas yang di Kapernaum. Tuhan memuji iman. Artinya iman sang ibu ini dinilai sebagai iman yang sangat berkualitas. Dan sekaligus iman yang tahan uji. Sebab apa? Sebab tidak seperti kebanyakan orang. Ia tidak gampang menyerah dan tidak gampang putus asa. Walaupun terkesan Tuhan diam, Tuhan menolak, dia tetap memohon. Karena dia begitu yakin satu-satunya penolongnya adalah Tuhan. Dia tidak mencari dukun, tidak mencari paranormal, orang-orang pintar. Dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana, saudara, ketika saudara tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan? Masih tetap berdoa kepada Tuhan atau mencari orang pintar, paranormal, atau dukun? Atau tetap berdoa? Saudara, kita belajar hari ini. Dari perempuan Kanaan ini ada 3 hal yang menarik. Ini sebagai review. Kalau kita melihat dalam ayat 22 dan 28. Perempuan ini sangat mengenal Tuhan Yesus. Memang dia perempuan Kanaan yang bisa disebut golongan orang kafir. Tetapi kita melihat tadi dalam ayat 22, dia panggil Yesus sebagai Tuhan, anak Daud. Dia begitu yakin hakikat keberadaan Yesus sang Mesias dari orang-orang Yahudi. Karena iman itu munculkan dari mendengar. Roma 10 ayat 17. Nah, karena dia mendengar, muncullah keyakinan. Dan keyakinan ini yang mendorong dia untuk datang kepada Yesus. Jadi perempuan Kanaan ini memberikan teladan kepada kita pertama. Dia mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ini yang penting. Kenapa seringkali kita gampang kecewa? Karena kita tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kenallah dia. Kalau kita kenal dia, kita tidak gampang curiga. Atau kita kecewa. Meskipun terkesan membisu, diam. Dia menolak kita. Kita percaya. Pada waktunya nanti Tuhan tolong kita. Seperti Pengkhotbah 3:11. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Yang kedua. Dalam ayat 25-26. Ya, meskipun ditolak. Ya, dia tetap datang. Menyembah. Sujud menyembah. Dan berseru. Ia datang kepada Yesus di tengah pergumulan pribadinya. Dia tetap datang walaupun ditolak. Mari kita belajar. Jangan hentikan semangat doa kita. Harapan kita kepada Tuhan. Ya, yang ketiga. Dia tetap beriman kepada Yesus dengan gigih. Dia tetap percaya. Walaupun dikata-katain dengan kata-kata seperti yang menyinggung perasaannya. Dia tetap minta. Nah, sebagai implikasinya, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Yang pertama, ketika persoalan kita tidak terjawab, terkesan Tuhan itu membisu diam, Tuhan itu mengabaikan kita, menolak kita. Ingat, yang pertama, Tuhan ingin menguji kita. Ya, sejauh mana cinta kita kepada Tuhan? Apakah cinta kita hanya diukur dengan doa yang dijawab atau tidak? Kita tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sampai dia mati di salib untuk kita. Tapi kadang-kadang kita terlalu menuntut banyak. Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Gara-gara tidak dijawab. Kita kecewa. Tuhan ingin menguji kita. Ia mengizinkan kita. Melalui serangkaian peristiwa-peristiwa yang terkadang sulit untuk dipahami oleh akal pikiran kita. Karena Tuhan ingin menguji seberapa besar
kadar cinta kita kepada Tuhan? Kalau belum dijawab, masihkah kita mencintai Tuhan? Ingat, Tuhan sudah mati untuk saudara dan saya. Yang kedua, kita diminta untuk berserah total kepada Tuhan. Tidak sekedar kita berdoa, betul-betul menyerah. Artinya, waktu menyerah berarti tidak ada beban lagi. Letakkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang sedang dikerjakannya dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mengerti secara detail kemampuan-kemampuan saudara dan saya. Maka serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan ingin agar kita berserah total kepada Tuhan. Sepenuhnya kita menyerah kepada Tuhan. Kita diajarkan untuk tidak mengambil apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Karena Ia sedang mengerjakan karya perbuatan yang indah dalam setiap permasalahan kita. Kalau sudah diserahkan, jangan dipanggul lagi. Lepaskan. Itu menjadi enteng. Yang ketiga, Tuhan ingin menyatakan pertolongannya kepada kita. Melalui krisis yang sedang kita hadapi, Tuhan ingin menyatakan pertolongannya. Mustahil kita akan melihat pertolongan Tuhan jika kita tidak pernah mengalami pergumulan hidup. Artinya apa? Tidak akan pernah ada mujizat kalau tidak ada sakit penyakit. Tidak akan pernah ada pertolongan Tuhan kalau tidak ada masalah. Jadi masalah-masalah yang ada, pergumulan-pergumulan yang ada itu menjadi batu loncatan. Agar kita bisa melihat kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Nah saudara, jadi melalui segala masalah, permasalahan, kita akan mengenal Tuhan secara dalam. Pengenalan kita akan Allah akan muncul lewat segala pergumulan hidup kita. Karena kita akan mengenal bagaimana Tuhan menolong kita. Dan memberikan jalan keluar di luar akal pikiran kita. Puji Tuhan. Saudara, jadi dari nats yang kita baca ini, Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini. Tuhan Yesus melakukan 3 hal. Ia sama sekali tidak menjawab, artinya membisu. Dan ia berkata bahwa ia datang untuk menolong orang Israel. Dan ia berkata bahwa makanan anak-anak tidak patut diberikan pada anjing, artinya terkesan menolak. Nah, setelah mendengar jawaban yang sulit dimengerti dari Tuhan Yesus, ia tidak lekas gusar dan perempuan Kanani tidak marah dan pergi. Dia justru malah mendekat dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus pun bukan tidak tahu bahwa perempuan Kanaan ini tidak akan pergi. Namun Tuhan hanya ingin menguji imannya. Setelah imannya teruji dan wanita itu tetap meminta Tuhan Yesus untuk menolongnya, maka Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Iman menentukan sejauh mana pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ketika Tuhan bertindak di luar nalar kita, percaya saja bahwa itu adalah kesempatan kita untuk menerima didikan yang menguji iman. Ia memurnikan iman kita hingga mencapai titik di mana kita memohon dan berserah di batas akhir kemampuan kita. Dan pada saat itu Tuhan akan berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Kadang kita berdoa dan mengupayakan yang terbaik, tapi keadaan malah bertambah buruk. Tapi memang itulah yang diizinkan Tuhan. Ia membuat seakan-akan dirinya tidak dapat dicapai untuk sementara waktu, agar kita terdidik dalam iman seperti wanita Kanaan atau Siro Venesia. Itulah sebabnya kesusahan semakin bertambah di saat kita semakin saleh, semakin rohani, bukan di saat kita melakukan dosa. Maka dari itu bersabarlah dalam kesesakan sampai Tuhan Yesus berbalik dan berkata, "Besar imanmu." Percayalah, saat-saat kediamannya begitu singkat dan akan segera lewat. Dan dengan penuh kasih sayang,
Ia akan mengambil kita kembali nanti. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengajar kami untuk tetap belajar mempercayakan apapun pergumulan hidup kami. Hamba-Mu tidak mengerti bagaimana kesulitan kekasih-kekasih kami yang mengikuti firman-Mu ini. Biarlah Engkau melihat, memberikan kekuatan dan penguatan agar mereka tetap bersabar dan bersandar, menyerah secara total kepada Engkau. Terima kasih, kami percaya dan yakin jawaban atas setiap masalah kami ada dalam tangan-Mu. Kami boleh belajar, terus berdoa dan berharap bahwa Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Kau kerjakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai kami. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.